Oh, oke. Sehat, Bro? Sehat, sehat, Eh, sehat. sehat. Gimana kabarnya? Kabarnya baik, 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 baik. baik, baik, baik. Antusias yang sangat besar nih dari Iya. rekan-rekan yang sudah ada Terima di kasih ya sini. udah Ya. mengundang saya. Thank you, thank you, thank you. Ya, Thank you. terima kasih. Thank you. Ya. Gimana nih? Pertama nih ya, Iya. kita Ada apa akan nih? mengulas nih ke Boleh, boleh, tahun-tahun Sebelumnya. sebelumnya di tahun 2022 yang sangat menyedihkan sekali tuh. Yang dimana salah satu sepak bola Nusantara itu Berduka. berduka. Pasti lu udah paham lah ya, Iya. salah satu Iya. supporter Aremania Iya. nih. Ya itu pada saat itu sih ya kaget juga lah pagi-pagi gitu. Iya. Sebenarnya saya pada saat itu nonton di rumah sih, tapi nggak sampai habis kan dalam disiarin di TV kan udah sampai setengahnya aja kan, udah habis itu iklan kan. Cuman kaget aja ngeliat sosial media pagi-pagi udah banyak beritanya. Berarti after setelah pertandingan pertandingan itu kalah 3-2 lu langsung udah matiin TV-nya, langsung kayak Iya. nggak ngurus gitu lagi. Iyalah, Wah. masalah gua kalah. Gua langsung mau tidur. Terus pas pagi-paginya gua buka Instagram, buka sosial media, wah kaget juga sih. Oh, berarti lu ada rasa kecewa juga. Saya mah gua sebagai Sebagai ini. supporter. Oh, oke, siap. Sebagai supporter kecewa. Tapi gua nggak sampai segitunya lah, kecewa aja. Nah, itu gimana sih pertama kejadian itu gara-gara kenapa dan bisa terjadi kayak gitu tuh apa masalahnya? Nggak waras banget. Yang dilakukan kayak masa itu gimana? Ya menurut gua ya, dalam tragedi itu tuh secara fundamental aja itu ada tiga penyebab. Secara fundamental ada tiga. Yang pertama itu ketika ketika klub Arema kalah Hmm. atas Persebaya itu supporternya itu kecewa kan. Kecewa. Sebenarnya kalau supporternya kecewa ya sebagai supporter yang dewasa tidak turun ke lapangan. Bagi supporter yang dewasa. Nah, jadi secara fundamental itu ada tiga. Pertama, Aremania itu turun ke lapangan. Kedua, polisi itu menembakkan gas air mata. Dan yang ketiga itu panpelnya itu menurut saya ya, menurut pandangan gue itu belum siap dalam menyelenggarakan sebuah pertandingan yang besar, yang risikonya itu besar. Jadi menurut lu nih SDM manusianya itu kurang dan Betul. pihak kepolisiannya juga belum belum tahu aturan yang ada di ya, PSSI atau PSSI, melanggar FIFA. kah itu? Iya. Oh. Betul, sama yang ketiga panpelnya itu belum siap juga tuh. Nah, Belum siapnya itu karena ya udah diserbu massa gak sih? nah, pertama nih dalam sebuah stadion ya, itu kan sebuah stadion itu pasti memiliki kapasitas. Ya, apalagi kan Stadion Kanjuruhan tuh kayak Nah, kecil gitu ya, nah, kecil. Ruang lingkupnya iya. kayak Nah, betul tuh. hmm, Nah, kita anggaplah di sebuah stadion yang memiliki kapasitas yang 30.000 lah. Tapi Panpel ini tuh ngejual tiketnya itu lebih dan sehingga membuatnya overload di dalam pertandingannya itu di dalam tribun. wah itu setuju gue sih. Karena gue juga ngeliat ada yang duduk di papan skor, ada yang duduk di tembok-tembok yang atas Kalau lu- penjaga itu, pagarnya juga pada gelantungan. Itu benar itu Luber. Luber, luber. Ya, lu lihat aja kalau lu nonton ya, Iya. itu padat banget sampai orang tuh nggak bisa duduk ya berdiri lah ibaratnya sampai emang sepadat itu. Dan ketika Arema kalah ya turun ya itu yang masanya juga banyak banget lah ya kayak ibarat kayak sempet lah udah jadi sempet lah. Ya, Kalau banyak replaynya lah. apalagi banyak tukang dagangan yang Hmm. belum ditambah lagi kayak anak kecil yang Ya, anak kecil kasihan iya. itu. Ya sebenarnya juga kalau tribun juga sarannya juga kalau di Indonesia itu nggak aman buat anak kalau kecuali di luar negeri. Apalagi ya sangat disayangkan lah tragedi itu terjadi di era modern sekarang. Apalagi terjadi pada pasca COVID kan. Hal itu wajar gak sih? Kayak rasa kecewa terhadap supporter itu ke pemain itu wajar-wajar aja gak sih? Menurut gua nih ya, kalau untuk rasa kecewa itu bisa diekspresikan itu dengan bijak, dengan yang lebih bijak. Menurut gua dengan cara turun ke lapangan itu kurang bijak dan masih banyak cara-cara supporter dengan bijak ya untuk membangun tim manajemennya agar lebih baik gitu. Kalau misalnya turun ke lapangan itu bikin rugi klubnya sendiri bahkan kayak klubnya didenda atau nanti bisa bahkan Kena sanksi, ya kena FIFA sanksi ya. atau enggak
pertandingan tanpa supporter gitu, itu kan bisa Apalagi ngebuat itu rugi. dampaknya nggak ke Arema doang, nggak ke timnas nasional juga Iya. besar dampaknya. Iya. Kayak Indonesia nggak bisa di-banned gitu dari pertandingan kayak kualifikasi Piala Dunia, nggak bakal bisa ikut tanpa supporter. Iya, dengan kejadian itu ya. Nah, kedua, kita kan di sini kan bakalan ngebahas tuh dari panpelnya kan, atau dari stewardnya lah. Menurut gua kan tadi kan penjualan tiket kan itu udah nggak baik kan, udah nggak bagus kan. Nah, dari segi kedua ini ya, masalah penutupan pintu stadion. Itu ada tertera, ada di peraturan FIFA. Itu ada di peraturan FIFA itu ada pasal-pasalnya, dan di pasal itu terdapat penutupan pintu stadion, atau gak usah di FIFA deh jauh-jauh, di PSSI sendiri pun udah ngebuat Betul, betul. peraturannya Betul. tentang Di PSSI penutupan udah ditetapkan emang. Kayak pintu stadion stadion. harus dijaga sama steward dan tidak boleh ditutup selama pertandingan. Jadi nggak boleh ditutup dan harus dijaga sampai pertandingan itu selesai oleh steward. Jadi pada saat itu panpelnya atau steward di Stadion Kanjuruhan Malang itu menutup pintu stadionnya, sehingga akses keluar dari para supporternya yang panik karena ada gas air mata itu malah saling berhimpitan, karena bukan tertutup full ya, cuman tertutup sedikit, nggak, bukan terbuka sedikit gitu. Jadi saling berhimpitan untuk keluar gitu, sehingga masanya itu saling bertumpukan. Jadi Dan sehingga memakan korban paling banyak itu di pintu 13. di pintu itu, ya, Pintu 13. pintu 13 itu yang pintunya itu ditutup. Nah, seharusnya ya itu harus tetap dibuka full dan harus dijaga oleh steward. Nah, oleh karena itu panpelnya itu saya rasa ya belum siap untuk menjalankan atau menjadi panitia dalam sebuah pertandingan. Apalagi pertandingan high res. High res itu kan dalam sebuah pertandingan ya, itu kita harus analisa dulu sebagai panpel ya, panitia pelaksana ya. Harus kita analisa contoh dari pertandingan yang resikonya tinggi itu ada contohnya aja Aremania dan Persebaya, Arema dan Persebaya, Persija dan Persib Bandung. Nah, kalau yang resikonya kecil, itu kalau terdapat sebuah klub yang antusias supportnya itu kecil, kurang suka bola, ya, dan rivalitasnya itu nggak ada. Iya. Jadi di Indonesia tuh ada di sebuah rivalitas lah antar kota lah. Nah, kayak di luar negeri tuh rivalitas kayak Real Madrid, Barcelona, ya, itu. Dortmund, Bayern Munchen. Betul. Tapi supporter mereka tuh dewasa gitu. Dewasa. Ya gak? Bahkan kalau di Indonesia tuh udah nggak bisa kayak misalkan pertandingan Arema lawan Persebaya, supporter Persebaya itu nggak boleh datang. Betul. Kalau di Real Madrid tadi yang sebaliknya masih boleh, kan? Persija, misalnya Persib bertanding ke Persija, pendukung Persib itu tidak boleh datang ke Jakarta. Iya. Karena kenapa? Resikonya Resiko tinggi itu. Karena rivalitasnya tinggi, gengsi lah buat kayak kalah. Pernah tuh ada kejadian salah satu supporter Persija nekat tuh dia datang ke GBLA, Gelora Bandung Lautan Api. Saat itu Persija kalah 3-2. Ya itu. Ya itu supporter The Jack lah salah satunya datang ke sana. Nah, akhirnya ketahuan sama supporter Persib Bandung, Bobotoh. Ketahuan tuh identitasnya Persija tuh diamuk di masanya di situ. Iya, sama nah, digebukin situ. Alasannya itu. Iya, salah satunya itu. Nggak boleh datang. Ya, tapi itu nekat banget sih. Ya karena supporternya juga banyak yang belum dewasa lah, belum banyak yang ingin punya niatan untuk berdamai ya satu sama lain gitu. Tapi akhir-akhir ini kayaknya ada deh. Iya gak? Menurut lo ada kayaknya. Setelah Garuda berkembang pesat. Enggak, setelah kejadian Arema itu jadi ada pada belajar dari kejadian itu berarti mengevaluasi diri ya, mengevaluasi tapi diri. Menurut gua ya, setelah pasca kejadian itu tuh supporter di Indonesia itu masih belum banyak yang belajar menurut gua. Betul, masih banyak yang banyak yang jadi belum dewasa intinya lah. Dengan kejadian yang besar itu, bahkan sampai seluruh dunia tuh bahkan tim-tim besar seperti Manchester United, Real Madrid itu pada mengheningkan cipta buat tragedi Kanjuruhan kan, adalah dokumentasi banyak. Jadi ibaratnya ya sebesar itu dampaknya gitu. Itu dampaknya bagi sepak bola di seluruh dunia. Tapi supporter di Indonesia nggak belajar justru dengan kejadian itu. Jadi masih banyak kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Jadi menurut lu nih kayak Indonesia tuh belum cocok gitu jadi negara yang punya supporter tuh yang dewasa ya? Iya, harusnya ya. Dengan kita kan tahu kejadian tragedi Kanjuruhan kan sangat besar sekali. Kita tahu
kalau emang rivalitas itu ya sewajarnya saja lah gitu. Betul. Nggak Nggak boleh, sampai iya, jangan dibawa ke wah, apa ya, kerusuhan arah gitu. kriminalitas Iya, lah. iya, betul. Nggak Apalagi baik. sangat pautnya dalam hukum ya. Betul. Ya sangat resikonya udah tinggi, terus juga nyawa kan, nyawa Betul, juga nyawa. udah tinggi. Emang kita kayak main Mobile Legend, ya kan? Punya immortal, Iya, kalau nggak punya. enggak kan? Enggak juga kan, makanya kan. Nah, Nah, ini balik lagi ya, balik lagi nih. Gue Panpel. mau nanya ke lu nih. Jadi polisi itu kenapa dia melemparkan gas air mata, sedangkan kan di peraturan tuh udah tertera tuh di PSSI maupun di aturan FIFA bahwasanya kalau polisi itu nggak boleh sama sekali melemparkan gas air mata itu ke massa yang ada Nah, di tribun. jadi Menurut lu, tuh- pandangan lu gimana nih? Menurut pandangan gue ya, di dalam Sorry, gua minum dulu ya. Ya, minum. Gak apa-apa kan nih? Gak apa, Gua haus aman, banget aman, nih. aman. Menurut gue ya, di dalam istilah di dunia ini tuh ada istilah namanya tuh human error. Jadi polisi itu kayak bertindak atas uh, individu, atas keputusan individu. Jadi itu bukan atas melihat hukumnya sudah telah dibuat oleh FIFA ataupun PSSI yang di dalam apa tuh di dalam FIFA safety stadium ya kalau nggak salah ya, itu tuh tertera gas air mata itu nggak boleh dipakai dalam pengendalian massa. Jika terjadi kerusuhan, gas air mata itu dilarang untuk dipakai atau digunakan oleh pihak yang berwajib. Ya, pertanyaan gue nih. Hmm. Jadi yang kurang dewasa itu polisinya atau supporternya, kayak supporter yang turun ke lapangan atau polisinya yang menyalahgunakan bom segitunya gitu. Gas air mata ya? Iya, gas air Nah, mata, bom gas air mata itu. Nah. Soalnya kan kayak polisi harusnya udah ngerti dong aturan-aturan yang udah harus Iya. dijalanin. Seharusnya kan di dalam sebuah pertandingan, apalagi pertandingan yang besar, itu harus ada yang namanya technical meeting. Iya betul. Sebelum Nah. pertandingan dijalanin, bertanding. Betul. Technical meeting itu kan bertujuan untuk pihak-pihak yang berwenang atau pihak-pihak yang berwajib itu agar tahu peraturan-peraturan yang telah ada, yang telah dibuat oleh FIFA ataupun PSSI, sehingga dalam mengantisipasi atau dalam kebijakan sudah tepat dan bijak dan tanpa apa ya, ibaratnya penyelewengan lah secara individu gitu. Jadi technical meeting itu harus ada dan dan sangat penting lah pokoknya. Dan sebetulnya tuh institusi polisi juga harusnya sudah tahu apa dampak ketika gas air mata itu diluncurkan ke tribun. Apalagi kan banyak anak kecil di sana gitu. Pasti kan terjadi panic crowd ya, kepanikan, panik attack. Ya, kepanikan massal lah semuanya di dalam stadion itu, sehingga kesalahan itu menurut saya itu berurutan gitu. Jadi tiga pihak ini salah, supporter, pihak berwajib, dan pantol. Berarti menurut lu emang bener-bener gak ada yang bener ya? Nggak ada yang benar menurut gua. Setuju. Gue Juga. dari tadi mengulas Iya. ya, kayak polisi sama massa dan panpel juga nggak ada yang bener semua. Iya, Jadi semua kayak miskom gitu ya. Miskom semua. Jadi Arema turun itu udah salah ya, kita Betul. akuin itu udah salah. Dan kedua, polisi juga dalam pengendalian massanya juga kurang bijak. Dan ketiga, ketika terjadi kepanikan massal, itu pintu aksesnya itu kecil atau tidak ada gitu ibaratnya. Jadi panpel itu salah juga tuh. Berarti di dalam tragedi kemarin yang telah terjadi tuh kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa ya. Jadi Ya, kayak semua pihak salah. mengevaluasi diri aja Iya, sendiri-sendiri. betul. Kayak polisi ya, gua salah di mana gitu. Kayak supporter gua salah di mana. Betul gak? Harusnya sebagai orang yang bisa belajar dari kesalahan harus bisa belajar. Iya. Ya kita harapkan setelah kejadian ini, pasca terjadinya tragedi Kanjuruhan, udah berapa? 2 tahun ya? 2 tahun yang lalu. 2 tahun, seharusnya para supporter, baik para pihak yang berwajib, baik panitia penyelenggara, semuanya bisa belajar Dari kesalahan kesalahan terjadi. ya dari Masa tragedi lampau. Kanjuruhan. Ya semoga
industri sepak bola di Indonesia lebih baik lagi dan eh, kejadian seperti yang kemarin tidak ada lagi kita harapkan gitu. Tapi dengan masih adanya rivalitas ini kayak kemungkinan bakal terjadi lagi gak sih? Kayak Nah, itu kayak dia. sekarang tuh kayak diperketat gitu, kayak Aremania tuh nggak boleh main di kandangnya, plus supporternya nggak boleh datang juga itu. Nah. Tapi kemungkinan akan ricuhnya terjadi lagi gak sih, kayak menyebabkan ketimbulan yang Ya, paham. Nah, gua ya mungkin ada resiko tapi kecil menurut saya, Mbak. Karena menurut gua panitia penyelenggara dan yang berwajib itu seharusnya sudah belajar dan PSSI pun sudah mengevaluasi. apalagi kan sekarang Sudah ketumnya ada baru, ketumnya baru. Pak Erick Thohir, Ya, yang dan yang bagus bagus lah. memimpin sepak bola Ya, Indonesia dalam ini. manajemen tuh udah Ya. bagus banget. Nah, kedua kayak apalagi kan di dalam ini kan udah ada ID card kan. Tuh. Tuh ID card tuh bagus, penting juga tuh Kayak kemarin Garuda ID tuh Garuda ID. meluncurkan pendaftaran. Ya, nah itu kan penting banget ya. penting buat kayak ibaratnya kalau ada orang yang nggak tertib, Iya betul. nggak tertib bisa di banner. Tuh, Nggak usah betul. masuk lagi. Jadi Coret. yang masuk, yang nonton itu jadi tuh orang-orang yang ibarat tertib gitu. Jadi Tertib. orang yang nggak tertib tuh udah bisa di banner. Harusnya ada pendataan. Nah, dengan peluncuran kemarin kan ada Garuda ID. Itu semoga Berdampak. ya berdampak dengan pendataan. Jadi orang-orang yang susah ditertibkan tuh di banner aja lah. Seharusnya Garuda ID semacam ini tuh sudah Ada di klub. Iya, disebar di klub-klub gak sih? Iya. Ya, memudahkan dan mengamankan Contoh terjalanan pertandingan. ya contoh Arema ID, Iya, gitu. ada Persija ID. Persija kayaknya lagi OTW bikin ID Iya, juga. ya kita harapkan lah Iya. pokoknya. Gue salah satu pendukung Persija sih. Lu Lu Aremania kan, kita sahabat dan kawan. Iya. Gila. Jangan. Ini mau balik lagi nih ke Kanjuruhan nih ya. Minum dulu. Iya, Minum minum dulu dulu. ya, Bang, ya. Biar Iya. Capek juga. tenggorokannya ya betul, ngomong mulu. Ngomong mulu capek juga, Bang. Apa tuh? Sorry nih, agak-agak soda-soda nih. Ya. Jadi gimana Bang? Ada lagi nggak Bang yang lu penasaran? Gua pengen penasaran dikulik? sih. Penasaran banget sama pemain Persebaya tuh. Pemain Ya, Persebaya. kenapa tuh? Satu lagi deh pertanyaan. Iya. Pemain Persebaya tuh. Dia kan sudah ada rasa di sebelum pertandingan itu kayak, wah, gua nggak mau nih ke Arema, bakal ada terjadi kayak kejadian yang belum terjadi nih. Dia udah kayak merasa nggak enak gitu. Oh, udah ada firasat. Udah ada firasat. Gue soalnya sudah nonton di YouTube channel Persebaya Official. Iya, oh ada. Ya, ada. kata dia mendingan tim gua nggak dateng tapi kalah daripada tim gua menang tapi memakan banyak korban gitu. Udah ada firasat Tuh. gitu. Ya karena Tanggung jawab ya. Iya sih emang ada ini. Kalau masalah bertanggung jawab sih sebenarnya dari pihak polisi, kayak pihak ini juga ini sih, semua harus Banyak belajar lah ya. Ya kita harapkan semua pihak-pihak tuh harus banyak belajar dengan kejadian dari apalagi supporternya. makin kesini makin ke depan tuh kayak timnas kita tuh udah Ya, makin makin lah. baik gitu. Harusnya semua persaudaraan makin erat lah dengan Iya, timnas betul. kita yang makin bagus ini di era Pak Erick Thohir ini ya. Tuh. Jangan ada lagi kayak argumen-argumen yang gak jelas itu, kayak cekcok-cekcok antar supporter. Ya cuma beda warna, beda iya, klub. beda. Ya, kita kan Ya, beda warna doang. Indonesia Ya, satu, Indonesia, bro. ya. Cuma Bro. beda kota doang ya, Iya. beda pendukung doang. gimana Oke. sih? Aduh. Udah. Gimana nih? Ya. Udah ada lagi nggak Bang yang pengen ditanyain Bang atau udah cukup? Gua masih penasaran sih satu lagi. Apa? Kayak Apa lagi Bang? Siapa ini Bang? kayak ini nih. Oh, Wah, lu siapa nih? jadi bosenan. Gimana? Apa Kayak- lagi? Supporter nih, kan peraturan ada nih, kayak nggak boleh bawa rokok, nggak boleh bawa korek, nggak bawa Botol. flare, Botol. ya bawa bom smoke. Tuh gimana bisa kecolongan gitu, pampel. Iya, jadi emang panitia pelaksana itu emang kurang prepare dalam menyelenggarakan sebuah pertandingan itu sehingga tidak ada yang namanya pengecekan. Tuh iya, Nah, saking ininya Iya, banyak saking masanya. banyaknya masanya. Kayak contohnya, kemarin saya sempat nonton timnas lawan
Nah itu saya bawa air minum aja itu nggak boleh yang botolan, jadi harus dimasukin Pantesan plastik. kemarin after lagi di Kanjuran tuh banyak botol, Iya, banyak kayak botol yang spa, dilepas-lepasin, iya, ya. spa Jadi- botol-botol. Jadi emang kalau yang di kemarin tuh saya tuh nonton di GBK itu emang bagus, Emang sih panitia ketat, penyelenggara. itu ketat. Iya, Pasti prepare-nya kan tuh bagus. buat timnas Indonesia Hmm. nih. Kalau klub mah nggak segitunya. Ya Lu seharusnya bisa semuanya bedain ya sih ya. seharusnya semuanya disamaratakan seharusnya. Ya itu dari pengelola ini aja Iya, klubnya, iya. tergantung pengelola klubnya. Seharusnya semuanya tuh disamaratakan, Betul. mau pertandingan antar klub atau antar negara, semuanya itu harus baik lah, nggak bisa dibeda-bedakan. Oke deh, gitu aja dari Lu? dari gua nih perwakilan pendukung Garuda sih. Lu dari perwakilan Aremania. iya, salam satu jiwa bro. Thank you, thank you, thank you, Thank you ya, udah ngundang ya. Salam damai nih, Iya, salam damai. Siap. Makasih ya udah ngundang ya. Thank you, thank you, thank you. Udah, thank you.